ini kan inspirasi dan motivasi bagi siswa dan siswinya. Inspirasi adalah memberikan sesuatu gambaran kepada siswa bagaimana seorang siswa itu mempunyai harapan dan cita-cita. Sedangkan motivasi adalah memberi dorongan bagi siswa dan siswi yang selama ini belajarnya itu malas-malasan, belajarnya itu ogah-ogahan, kadang mereka nggak punya punya goal atau tujuan. Gitu. Memang seorang guru itu harus bukan hanya memberi pengajaran saja. Kan yang namanya pengajaran adalah transfer ilmu pengetahuan, memberitahukan kepada siswa dan siswi terhadap ilmu yang dipunyai yang tadinya siswa dan siswi itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu namanya pengajaran. Sedangkan yang namanya pendidikan adalah mengarahkan anak-anak didik yang tadinya anak didik tersebut mengubah sifat dan sikapnya yang tidak benar menjadi benar. Apalagi saya ini di sini kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah pelajaran akidah akhlak, yang mana pelajaran akidah akhlak merupakan pelajaran karakteristik, pelajaran bagaimana memberikan siswa dan siswi itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan santun, santun dalam tutur kata, sopan dalam pergaulan, sopan terhadap orang tua, sopan terhadap guru, menyayangi yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, seperti itu. Jadi untuk motivasinya, saya untuk memberi motivasi ke anak-anak, jadi memberi gambaran kepada anak-anak bahwa kalau kalian pengen jadi orang sukses, tirulah bagaimana proses orang yang menjadi sukses. Jadi tidak semua orang sukses itu perlu yang namanya proses. Tidak instan menjadi orang yang sukses. Digambarkan bahwa tidak mungkin orang baru lahir langsung pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar Al-Quran hadis, pintar akidah dan lain-lain. Tapi semuanya harus belajar, dan belajarnya juga harus step by step, harus harus saya kasih contoh anak yang umur 5 tahun yang baru bisa ngomongnya lancar, nggak mungkin bisa dia itu membaca Al-Quran, nggak mungkin. Pastinya dia itu belajar Iqra 1 dulu, ya. Vokalnya dulu, pengucapannya dulu harus benar dulu, makhorijul hurufnya dulu harus bisa mengucapkan A yang benar, bagaimana ba yang benar. Memang ada huruf-huruf yang mirip dengan pengucapan bahasa Indonesia, contohnya A, ba. Yang berbeda contohnya huruf ta, sa, da dan seterusnya, ya. Itu memang harus dilatih lidahnya seperti itu. Kalau udah benar baru nikah kedua, baru ada panjang pendek, baru ada tanwin, an-in, un dan sebagainya. Baru ada nanti bacaan waqaf, baru ada yang namanya tajwid, dibaca jelas, dibaca samar-samar, itu seperti itu. Jadi memang saya memberi gambaran kepada anak-anak bahwa kalau anak ingin menjadi orang yang sukses, harus ada motivasi. Motivasi itu dorongan, keinginan dari diri sendiri bahwa saya harus menjadi orang sukses. Saya kasih gambaran bahwa contoh orang yang sukses itu walaupun kerjaannya ringan tapi bayarannya besar. Kalau orang yang belum sukses, yang tidak sukses, dia kerja keras dengan keringat bercucuran gitu, tetapi bayarannya kecil seperti itu. Dan orang yang sukses kerjanya di tempat yang nyaman, adem, ada AC-nya. Sedangkan orang yang tidak sukses kerjanya panas-panasan seperti itu. Harus harus mengeluarkan tenaga yang ekstra seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru unik ini dapat mendorong siswa-siswinya untuk berpikir kritis dan kreatif? Berpikir kritis dan kreatif. Kritis itu harus bisa memberi kritikan ya. Kritis ini berasal dari kata kritik ya. Mengkritik itu memperbaiki ya, memperbaiki yang sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dan sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu namanya berpikir kritis. Dan bisa juga memberi usulan sesuatu yang yang tidak benar menjadi benar, dan sesuatu yang benar lebih sempurna lagi. Itu kritis ya, berpikir kritis. Kalau untuk membuat anak berpikir kritis, kita juga harus dirangsang dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang membuat anak tersebut berpikir. Jadi membuat anak diberi pertanyaan-pertanyaan, diberi rangsangan mereka berpikir. Jangan hanya mendengarkan saja. Jadi harus ada feedback antara seorang anak dengan seorang guru. Jadi dalam pengajaran itu hanya bukan monolog. Monolog itu seorang guru berbicara kepada anaknya saja. Harus ada dialog. Dialog itu interaktif, antara gurunya juga ngomong, anaknya juga harus ngomong juga. Jadi bukan hanya monolog. Monolog itu hanya sistem ceramah gitu. Dan kreatif itu namanya dia mempunyai daya cipta. Dia berpikir untuk menciptakan sesuatu yang tidak punya nilai harga, yang nggak punya nilai, dipikir harus sesuatu yang punya nilai ya. Suatu contoh membuat sampah kertas yang tadinya tidak ada nilainya dibikin sesuatu yang ada nilai, dibikin hias-hiasan dan lain sebagainya. Itu namanya orang kreatif, membuat sesuatu yang awalnya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung guru unik ini dalam pendidikan anak-anak mereka? Apa yang dilakukan orang tua? Ya. Orang tua itu merupakan, jadi anak itu belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Kalau di sekolah hanya pelajaran ya. Jadi siswa itu harus bisa mengerti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pengetahuan yang tadinya anak yang tidak tahu menjadi tahu. Afektif adalah sikap, anak yang tadinya sikapnya tidak baik menjadi baik. Sedangkan psikomotorik itu anak yang terampil ya. Anak yang bukan pendiam, anak yang aktif. Istilahnya kalau anak yang aktif dalam dunia kemahasiswaannya namanya aktivis. Jadi anak yang bukan hanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu akan ada istilah mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Ya. Nggak ada berorganisasi, nggak ada bergaul, nggak ada bersosialisasi dengan yang lainnya. Itu ya. Terus sebagai orang tua juga harus memotivasi kepada anaknya, harus mendorong. Kalau seumpama ada masalah di sekolah, jangan orang tua itu terlalu membela ke anak. Contoh, ada anaknya dapat hukuman, taruhlah hukuman suruh lari-lari di lapangan, anaknya kecapean pulang, kan kadang ada orang tua yang tidak terima, ini gara-gara hukuman dari sekolah terlalu berat, akhirnya anak saya sakit sehingga mereka nggak terima datang ke sekolah. Nah, seharusnya kita juga sebagai seorang guru itu paham hukuman yang kira-kira membahayakan dan yang tidak. Dan pastinya seorang guru pasti mengetahui cara memberi hukuman ke anak yang kira-kira tidak membahayakan. Kalau ada ada wali murid atau orang tua yang kira-kira komplain dengan cara pembelajaran dan cara pendidikan yang ada di sekolah, ya kita juga
menerima dengan baik-baik, kita kasih pengertian, kita kasih gambaran bagaimana cara mendidik anak itu dengan yang baik. Tadi kan Bapak sempat nih berbicara tentang pembelajaran di dalam kelas. Sekarang saya mau bertanya bagaimana nih memanfaatkan berbagai sumber daya di luar kelas untuk meningkatkan pembelajaran. Oke, nah sekarang media pembelajaran itu amat sangat banyak sekali ya. Ilmu didapatkan dari sekarang, apalagi yang namanya sekarang sudah zaman teknologi informasi ya. Informasi yang kita dapat itu dengan cara mudah dan sangat cepat sekali. Apalagi dengan sekarang ada yang namanya internet. Dulu internet itu bisa didapatkan kita kalau datang ke warnet, kita harus sewa 1 jamnya berapa puluh ribu dan sebagainya. Nah sekarang sebenarnya anak zaman sekarang kalau tidak sukses itu keterlaluan sekali, karena semuanya hampir ilmu pengetahuan hampir semuanya ada di internet, entah itu melalui medsos pun ada ya, berupa YouTube. Jadi kita mendorong ke anak-anak menggunakan internet yang sehat. Artinya internet sehat itu internet yang diambil yang baik-baiknya saja. Kan di internet kan banyak informasi. Kita sebagai guru harus bisa menyaring. Ini loh yang baik loh. Kamu harus nontonnya yang ini nih, jangan nonton yang ini. Kamu harus nontonnya situs-situs yang ini. Jadi diarahkan kepada anak-anak bahwa kalau kamu pengen jadi anak yang sukses, harus pandai-pandai menggunakan teknologi informasi. Kita ambil yang baik-baiknya. Contohnya ada anak pengen pinter bahasa Inggris. Kalau hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah, ya sedapatnya saja. Anak harus dikasih motivasi. Bagaimana cara pronunciation, ya, pengucapan, ya, bagaimana cara listening, pendengaran, itu bisa dilihat dari YouTube atau TikTok ataupun snack video dan macam-macam seperti itu. Kan mereka itu kalau di YouTube atau dan lain sebagainya itu cara pengucapannya juga ada gitu. Jadi kalau dengan cara YouTube dan lain sebagainya itu kan bisa didengarkan secara berulang-ulang gitu. Kalau dengan pembelajaran di kelas itu hanya sekali dengar. Kalau ada sesuatu yang kelewat ya sudah kelewat. Kalau dengan internet bisa diulang-ulang. Jadi ya sebagai seorang guru juga memberikan gambaran, memberikan motivasi, mengarahkan. Jadi memakai teknologi itu dengan bijaksana. Diambil yang baik-baiknya saja. Jadi guru juga harus terbuka kepada tidak disalahgunakan ya dalam menggunakan internet. Iya, seperti itu. Yang terakhir nih Pak, apa pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada komunitas pendidikan, khususnya Yayasan Pendidikan Islam Al-Kinania? Oh, komunitas pendidikan. Saya berharap bahwa Al-Kinania itu kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik, maju dalam hal namanya pendidikan. Terus anak-anaknya juga banyak berprestasi. Di samping berprestasi juga saya berharap nanti kedepannya ada lulusan atau alumni Al-Kinania menjadi orang-orang yang sukses, baik di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang karir politik, di bidang kesenian dan sebagainya. Nah, yang saya rasakan di Al-Kinania ini memang kalau dari hal untuk bahasanya ya bayaran lah. Bingung ngomong bayaran. Bayaran untuk kelasnya untuk menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Dan seharusnya masyarakat yang ada di sini harus senang dengan adanya Al-Kinania. Seandainya nggak ada Al-Kinania, mereka berharap pengen masuk sekolah di negeri ya. Kalau di negeri kan kuotanya terbatas gitu. Yang diterima 100, yang daftar 200, otomatis kan banyak yang diterima. Nah, Al-Kinania itu salah satu solusinya adalah
dengan biaya yang murah, terjangkau, dan gurunya alhamdulillah berkualitas seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Kinan itu memberi kontribusi kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi seharusnya kalau dibandingkan dengan sekolah swasta yang lain ya Al-Kinannya bisa bersaing dari segi ini ya, pembiayaan. Seperti ya seharusnya masyarakat di sini bisa memanfaatkan. Toh dari madrasah banyak kok yang diterima di perguruan negeri, bukan hanya di itu aja IAIN atau UIN saja, tetapi di sekolah-sekolah universitas negeri yang lainnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan apa yang perkataan saya yang salah ataupun yang tidak tepat mohon dimaklumi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Jarkoni selaku narasumber kita yang pertama dan Kak Ami selaku MC pada podcast episode kedua kali ini. Untuk sementara waktu kita istirahat sejenak karena narasumber selanjutnya di sini udah lumayan senior banget nih. Udah pengalaman banget lah menghadapi siswa-siswinya itu di gimana. Oke, sampai ketemu di part kedua selanjutnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Aneh banget.